Thalia ini adalah muncul sebagai wujud keprihatinan terhadap kebiasaan negatif, yakni berkata kotor, kasar, dan sikap kekerasan. Nah, kebiasaan negatif itu harus dirubah menjadi hal yang positif. Jadi ketika anak-anak itu sering dalam interaksinya itu kita temui secara tidak sengaja, kita temui ada yang berkata kotor, berkata kasar, atau bersikap kurang santun, itu sebagai guru kita tidak boleh langsung menjudge anak tersebut, apalagi mengingatkan mereka di depan teman-temannya. Jadi biasanya harus melakukan segitiga restitusi, di mana kita memanggil anak tersebut secara face to face, kemudian kita berikan arahan, ya, bimbingan supaya dapat berbicara dengan baik, dengan bersikap santun seperti itu. Kemudian Duta Thalia ini adalah budaya dan akhlak baik dalam pergaulan sehari-hari, sehingga penguatan karakter profil pelajar Pancasila itu dapat dimunculkan. Nah, kemudian dalam hal ini Duta Thalia ini akan menumbuhkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana, di mana murid akan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial positif yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan yang dibangun oleh sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu SMP 22 ini memiliki sumber daya manusia yang luar biasa. Anak-anak 22 ini adalah anak-anak yang cerdas, yang berprestasi. Mereka memiliki kompetensi yang luar biasa. Maka potensi ini harus kita munculkan, harus kita bimbing supaya optimal. Nah, kemudian nanti Duta Thalia ini dalam menjalankan aksinya, yakni melalui monitoring kebiasaan bertutur kata dan bersikap sopan santun kepada semua teman di kelas. Nah, nanti di sini akan ada Duta Thalia di setiap kelas, Bapak Ibu. Jadi Duta Thalia itu nanti akan ada di setiap kelas, mulai kelas 7 dan kelas 8. Program ini akan dijalankan pada kelas 7 dulu. Nah, kemudian cara kerjanya, pelaksanaannya, mekanismenya nanti siswa, yakni Duta Thalia itu mereka akan istilahnya memberikan tabel checklist pada teman-teman. Jadi pasti di setiap kelas itu ada anak-anak yang memang memiliki karakter atau kebiasaan yang berbeda-beda. Nantinya checklist itu akan berisi kalimat-kalimat atau muatan positif, apakah dia sudah melakukan perubahan, apakah ada progres. Misalkan anak yang tadinya suka berkata kotor, kasar, bersikap kurang santun, itu akan dimonitoring dalam setiap minggu, apakah ada perubahan. Nah, itu nanti yang memonitoring itu pelaksananya yang utama di kelas adalah Duta Thalia ini, kemudian nanti akan dilaporkan kepada guru BK. Jadi untuk anak-anak yang belum mengalami perubahan, belum menunjukkan budaya positif, perbaikan perilaku, itu nanti akan ada pembinaan khusus. Sedangkan bagi siswa yang sudah menunjukkan perubahan, berarti di situ malah akan diberikan reward. Dari kelas nanti akan dipasang grafik perbaikan dari ya ini jam pertama ada kelas atau masuk. Jadi ini tadi gambaran bahwa di sini monitoring itu dilaksanakan secara berkala, Bapak Ibu, supaya tidak berhenti begitu saja. Nah, tentunya yang menjadi Duta Thalia nanti itu harus disupport juga oleh teman-temannya. Maka penting di awal kita harus melakukan sosialisasi kepada teman-temannya dulu, dikumpulkan di lapangan depan, sehingga nanti ketika Duta Thalia ini menjalankan programnya, itu mereka tidak mendapatkan bully dari teman-teman di kelas. Misalkan ada teman-teman di kelas, oh kamu mentang-mentang Duta Thalia, kemudian aku diisi ini checklistnya jelek-jelek, nanti panggilan BK. Nah, supaya Duta Thalia tidak mendapatkan bullying, maka kemudian perlu kita pahamkan terhadap teman-temannya dulu bahwa
Duta Thalia ini membawa misi yang baik, ya, yakni mengunggah pemetaan aset modal. baik. Sekarang Bu Bapak bisa next. Ya. Nah, ini hasil 7 pemetaan aset di SMP 22 Surabaya, Bapak Ibu. Yang pertama ada modal manusia. Jadi modal manusia ini di SMP 22 Surabaya SDM yang kompeten seperti guru-guru keseluruhan sudah ASN dengan kualifikasi pendidikan sudah sesuai. Kemudian 80% sudah memiliki sertifikat pendidik. Kemudian memiliki 6 orang calon guru penggerak, yakni yang di angkatan ke-6 ini ada saya, Bu Uswah, Pak Yasid, dan Bu Arni Sujarwati. Kemudian di angkatan 8 ya Bu, ada Bu Robiatul dan Bu Fahmis. Nah, kemudian untuk siswa-siswi yang kita miliki, ini adalah siswa-siswi yang memiliki segudang prestasi, baik itu di tingkat akademik maupun non-akademik. Kemudian pengawas sekolah juga melaksanakan supervisi secara berkala, sehingga dapat mengawasi segala perubahan yang di sekolah dengan maksimal. Kemudian juga ada wali murid yang aktif mendukung program-program dari sekolah. Nah, kemudian untuk modal sosial, di sini guru hadir sepenuhnya mendampingi dan membimbing siswa secara utuh. Kemudian dukungan dan kolaborasi penuh antar rekan sejawat, ya, guru, kemudian seluruh warga sekolah, kemudian komite sekolah, wali murid, warga kota ini ya, warga atau masyarakat setempat secara penuh yang mendukung program-program sekolah. Kemudian untuk modal fisik, SMP 22 memiliki ruang kelas yang lengkap sesuai dengan jumlah rombongan belajar, kemudian memiliki LCD proyektor dan speaker, kemudian memiliki ruang lab komputer untuk menunjang ketika ada praktek dalam pembelajaran TIK, kemudian dalam ujian sekolah nanti anak-anak juga akan memanfaatkan ruang lab komputer. Kemudian ada ruang laboratorium IPA, kemudian ada perpustakaan Gria Ilmu, ini baru saja mendapatkan agregasi A. Kemudian aula pertemuan dan berbagai kegiatan ada di lantai 2, Bapak Ibu, ada di ruang belajar. Kemudian kita memiliki ruang podcast. Nah, jadi Bu Yulia Trisnawati itu sangat konsen terhadap perubahan zaman. Jadi kita harus mengikuti perubahan zaman, digitalisasi, termasuk sekarang peran anak-anak sekarang itu suka ya untuk berbincang-bincang seperti itu. Maka diwadahi melalui ruang podcast ini. Kemudian memiliki halaman yang luas, kita memiliki lapangan luar dan lapangan dalam. Kemudian memiliki toilet yang cukup. Kemudian kita juga memiliki gazebo yang nyaman untuk anak-anak belajar. Jadi pembelajaran tidak hanya di kelas, tetapi juga bisa dilaksanakan di gazebo ya, atau di istilahnya di lingkungan luar kelas itu juga bisa berjalan. Nah, kita memiliki juga Bapak Ibu kantin sehat. Jadi kantin sehat SMP 22 ini yang menjual di kantin, para pedagang di kantin itu tidak boleh membawa kemasan plastik. Jadi anak-anak bukan hanya warga sekolah di sini, anak-anak maupun Bapak Ibu saja yang dilarang membawa plastik ke sekolah, tetapi pedagang di kantin juga tidak diperkenankan untuk menggunakan plastik. Kemudian ada UKS, kemudian sekolah juga memiliki Masjid An-Nur untuk tempat beribadah bagi peserta didik yang muslim. Kemudian juga memiliki ruang ibadah masing-masing untuk yang beragama non-muslim. Kemudian sekolah memiliki jaringan internet, listrik dan air yang mampu memenuhi kebutuhan sekolah dengan baik. Untuk modal politik di sini ada komunikasi serta kerjasama dengan lembaga baik pemerintah seperti Polsek Gayungan maupun Koramil. Kemudian memiliki MOU yakni terkait dengan Polsek Gayungan. Itu Polsek Gayungan memberikan sosialisasi anti narkoba, kemudian keamanan lingkungan sekolah, bahaya gangster dan kedisiplinan.
Koramil juga memberikan sosialisasi yang sama terkait dengan bahaya perundungan, tanggung jawab dan juga kedisiplinan. Kemudian kita juga bekerja sama dengan kecamatan, juga dengan puskesmas. Kemudian untuk roda lingkungan kita memiliki taman toga, kemudian memiliki hidroponik, budidaya tanaman telang, yang pertama kolam untuk pembagian kelas dipahamilah pembagian kelas ini juga A, bisa 7A dan B mendukung program menempati sekolah ruang karena kelas sekolah kita 9A adalah sekolah ulangi adiwiyata dan juga 9AB mengikuti tugas kelas sejarah. 7AB menempati ruang kelas 9A Untuk model ruang agama atau budaya, sebelahnya ruang SMP kelas 22 melakukan kegiatan kemudian pembiasaan kelas keagamaan di 7 sekolah, CD yaitu untuk yang menempati muslim ruang ada kegiatan 9B khotbah Quran bagi siswa muslim 7EM dan ibadah sesuai menempati dengan ruang agamanya masing-masing 9C dilaksanakan oleh siswa non-mus pada ruang ibadah. 7GH Kemudian ada budaya pembiasaan anak S, setiap anak-anak datang ke lingkup sekolah, bapak ibu guru menyambut mereka dengan menempati ruang pembiasaan S. 8D Kemudian siswa-siswi Dapuda memiliki kebiasaan yang agamis dan religius, budaya sopan santun, menempati kemudian juga ruang budaya berlomba dalam 8C berprestasi. Dan yang terakhir, kemudian memiliki 7H model finansial, menempati yakni ruang adanya dana 8B kopas dan ulangi ya kemudian kita yang memiliki di koperasi 7AB ini anggotanya menempati adalah ruang bapak guru 9A kemudian 7CD ada koperasi siswa, menempati ini ruang koperasi yang 9B menjual perlengkapan kebutuhan siswa, kemudian 7EF menempati ruang 9C sedangkan 7GH menempati ruang